Nah, kalau misalkan mau simple, teman-teman, ini barangkali teman-teman belum mencoba minyak oles ajaib, ingin mencoba minyak oles ajaib, silahkan. Nah, ini yang saya maksudkan viral tahun kemarin. Nah, Kang Mehmet waktu dulu menggunakan daun jarak dan ditambahkan jeruk nipis saja, baru dioleskan ke batangnya. Nah, kalau ini minyak oles ajaib ini memang betul terbuat dari daun jarak dan daun jarak ya, tapi ada campuran lain untuk melengkapi khasiatnya. Kemudian ada bahan lain yaitu ginseng, teman-teman. Nah, kalau ginseng ini khasiatnya untuk durasinya supaya lebih lama gitu ya. Tidak sebentar, ada meningkatlah secara alami. Ternyata suaminya itu ukurannya itu bertambah setelah menggunakan teh bari atau fermentasi teh. Cuman teman-teman gak usah khawatir, saya sudah bikin ramuannya lebih simple dan formulanya itu minyak, teman-teman. Bentuknya minyak, ukurannya kecil seperti ini, tapi khasiatnya lengkap sekali. Selain daripada menambahkan ukuran supaya lebih long and jumbo, ini bisa juga untuk supaya permainan lebih lama dan batangnya juga itu bisa lebih kereng, keras gitu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Mr. Nazar Channel, mengulik ramuan tradisional langsung dari sumbernya. Dan video ini juga bergabung dengan Nenden Sri Fujia, The Unique Explorer. Teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi informasi lagi tentang minyak oles ajaib dan ramuan yang bisa menjadi alternatif teman-teman untuk meningkatkan ukuran batang papa atau batang laki-laki, teman-teman. Nah, ramuan tradisional ini saya dapatkan dari Kang Mehmet, ya, pakar jamu dari Jawa Barat yang viral tahun kemarin gitu ya, sehingga yang ramuannya sama tentang untuk meningkatkan ukuran. Cuman ramuan yang sekarang sedikit berbeda, ada bahan-bahan lain yang bisa meningkatkan khasiat daripada menambah ukuran batang papa tersebut. Nah, informasinya masih baru ya, pada hari Jumat tanggal 25 Agustus saya mendapatkan WA dari Kang Mehmet ya, dan beliau mengirim resepnya, resep ramuan tradisional untuk ukuran. Namun sayangnya saya tidak bisa datang ke sana karena jarak saya dengan Kang Mehmet cukup jauh gitu ya. Saya di Majalengka, namun Kang Mehmet ada di Kota Banjar, Jawa Barat. Nah, namun Kang Mehmet bersedia, katanya boleh ramuan saya itu di-share ke teman-teman subscriber Mr. Nazar dan Nenden Sri Fujia supaya manfaatnya itu bisa tersebar luas. Nah, teman-teman, bahan-bahannya apa saja? Ada yang pertama, bahan yang utama adalah daun jarak, teman-teman. Kemudian jeruk nipis dan daun jarak, jeruk nipis, juga ada tambahan lain, yaitu belem belut gitu teman-teman. Belem belut atau hewan belut ya yang biasa ada di sawah. Kemudian benalu. Nah, benalu ini dari pohon cemara, benalu cemara. Keempat bahan ini semuanya dicampurkan. Nah, untuk takarannya sendiri teman-teman itu katanya secukupnya saja. Daun jarak secukupnya, kemudian belutnya secukupnya, dan jeruk nipis serta benalu cemaranya secukupnya. Nah, kalau misalkan saya lihat ya saya ingat-ingat di video sebelumnya, saya juga mendapatkan resep yang berasal dari kepala belut. Nah, sama juga dibakar. Nah, ternyata ini bisa dikolaborasikan dengan Kang Mehmet. Semuanya itu yang belutnya itu, kalau saya sendiri pakai kepala belut ya teman-teman. Dari kepala belut ini dibakar sampai gosong, kemudian diulek sampai halus. Nah, baru dicampurkan dengan bahan-bahan lain seperti daun jarak, jeruk nipis, kepala belut yang sudah dibakar, dan benalu, teman-teman, benalu dari pohon cemara. Nah, kalau sudah diulek ya, nanti diambil airnya. Nah, kalau misalkan sulit gitu ya untuk mendapatkan airnya, teman-teman bisa
tambahkan air sedikit gitu ya. Nah, ditambahkan air sedikitnya ini secukupnya supaya berbentuk gel gitu ya. Diulek, tambahkan air sedikit, nah baru disaring. Nah, kalau bentuknya gel berarti berhasil. Selain daripada diulek, Kang Mehmet juga mempermudah cara pembuatannya, yaitu bisa dengan cara di blender. Nah, yang di blender ini ditambah juga air sedikit supaya bentuknya gel. Kalau misalkan bentuknya tidak gel, ya berarti tidak apa-apa, tidak ditambahkan dengan air. Terus untuk pengaplikasiannya teman-teman, nah pengaplikasiannya ya seperti biasa katanya, itu bisa digunakan sehari sekali sebelum tidur. Untuk supaya zatnya bisa meresap, itu si batangnya itu harus disiram dengan air hangat gitu ya, dibilas dengan air hangat. Maksudnya adalah supaya pori-porinya itu terbuka. Kalau pori-pori terbuka, zat yang dari resep tadi itu bisa masuk ke dalam batang papa gitu ya. Nah, kalau sudah dibilas, kemudian dilap dulu, boleh pakai tisu atau pakai lap yang lain. Kalau sudah, baru diterapkan itu yang namanya resep tradisional kepala belut dan daun jaraknya teman-teman. Secara rata dioleskan ya. Setelah dioleskan baru diurut gitu ya. Diurut secukupnya, jangan terlalu kencang, jangan terlalu ringan, secukupnya saja, senyamannya. Nah, itu diurutnya dalam waktu 5 menit. Kalau sudah 5 menit baru didiamkan gitu ya, selama 40 menit. Nah, baru dibilas lagi dengan air hangat. Nah, Kang Mehmet sendiri katanya pernah mencoba juga, memakai juga gitu ya, menggunakan resep ini, dan alhamdulillah ada penambahan ukuran. Nah, itu untuk kata Kang Mehmet sendiri, Kang Mehmet ini cukup dalam waktu 1 minggu sudah ada perubahan. Begitu teman-teman. Cara pembuatannya gampang-gampang susah ya. Nah, apalagi kalau misalkan mencari daun jarak dan kepala belutnya. Apalagi benalu pohon cemara. Nah, ini sulit nih. Entah dari mana nih dapatnya, tentunya ya dari pohon cemara. Cuman ya pohon cemara yang mana saya kurang tahu. Tapi itulah resep yang disampaikan oleh Kang Mehmet. Nah, kalau misalkan mau simpel teman-teman, ini barangkali teman-teman belum mencoba minyak oles ajaib, ingin mencoba minyak oles ajaib silahkan. Nah, ini yang saya maksudkan viral tahun kemarin. Nah, Kang Mehmet waktu dulu menggunakan daun jarak dan ditambahkan jeruk nipis saja, baru dioleskan ke batangnya. Nah, kalau ini minyak oles ajaib ini memang betul terbuat dari daun jarak dan daun jarak ya, tapi ada campuran lain untuk melengkapi khasiatnya. Nah, bahan-bahannya apa saja? Ini ada daun jarak, ada ginseng, daun sirih, pasak bumi, dan fermentasi teh. Dan semua bahan-bahan ini ada narasumbernya teman-teman, karena saya kolaborasikan dengan narasumber yang lain. Untuk daun jarak sendiri ini yang paling viral teman-teman ya, dari Kang Mehmet. Kemudian ada bahan lain yaitu ginseng teman-teman. Nah, kalau ginseng ini khasiatnya untuk durasinya supaya lebih lama gitu ya. Tidak sebentar, ada meningkatlah secara alami. Nah, ini yang saya dapatkan dari ginseng ini, saya dapatkan dari Mas Edi yang berasal dari Majalengka Selatan juga, tepatnya di Desa Borogojo. Beliau ini adalah seorang pakar jamu juga gitu ya, bahkan berasal dari keluarga yang biasa mengonsumsi jamu untuk kesehariannya. Sekarang Kang Mas Edi sendiri mempunyai warung, yaitu warung majamu yang biasa dioperasikan lah gitu ya, dikelola oleh istrinya. Nah, Mas Edi, kemudian ada komposisi lain yaitu fermentasi teh. Nah, yang dari fermentasi teh ini kalau orang Sunda bilang itu teh bari teman-teman. Kalau teh bari ini saya dapatkan dari seorang pemetik daun teh yang berasal dari Majalengka Selatan, tepatnya dari kebun MPI Cipasung. Di sana saya datang ke suatu tempat terpencil jauh dari tetangga, ternyata di suatu rumah tersebut dihuni oleh satu keluarga ya. Dan saya bertanya kepada istrinya gitu ya, ke ibu rumah tangga tersebut. Ternyata suaminya itu
ukurannya itu bertambah setelah menggunakan teh bari atau fermentasi teh gitu. Nah, dari keempat bahan tersebut, teman-teman, oh ada satu lagi nih, pasak bumi. Nah, kalau pasak bumi ini jadi bahan juga di jamu ginseng. Kalau ini kebetulan masih baru ya, narasumbernya dari kakek Atmu ya. Dari kakek Atmu ini sama juga supaya lebih lama bermain dan lebih beras gitu ya. Nah, keempat bahan tersebut kalau misalkan dibikin secara tradisional itu susah pastinya ya. Harus ngumpulin daun jaraknya, fermentasi tehnya, pasak bumi, dan lain sebagainya. Cuman teman-teman gak usah khawatir, saya sudah bikin ramuannya lebih simple dan formulanya itu minyak, teman-teman. Bentuknya minyak, ukurannya kecil seperti ini, tapi khasiatnya lengkap sekali. Selain daripada menambahkan ukuran supaya lebih long and jumbo, ini bisa juga untuk supaya permainan lebih lama dan batangnya juga itu bisa lebih kereng, beras gitu ya teman-teman. Bagusnya adalah ini terbuat dari herba alami, tidak ada zat kimia, dan efeknya pun tidak bakal kebas atau baal teman-teman. Kalau produk-produk lain bisa jadi ya durasinya nambah lama, cuman tidak ada kenikmatan buat laki-lakinya. Kalau ini beda ya, lebih lama dan lebih nikmat gitu. Selain daripada itu, ternyata saya mendapatkan testimoni dari pengguna, ada yang mengirimkan test pack teman-teman. Ternyata setelah menggunakan minyak oles ajaib ini, pengguna minyak oles ajaib tersebut, istrinya itu hamil. Ya, kebetulan pengguna ini ya menginginkan momongan sejak lama. Setelah menggunakan minyak oles ajaib, alhamdulillah ternyata si peluru cairnya itu lebih subur dan lebih kental teman-teman. Tentunya ya bisa menjadi program hamil. Wah, pastinya banyak yang penasaran dengan minyak oles ajaib ini. Namun teman-teman, minyak oles ajaib ini kami tidak menjamin berhasil untuk seluruh penggunanya. Kenapa? Yang menyembuhkan atau yang menakdirkan itu ya bukan kami, tapi ya tentunya Sang Pencipta alam. Minyak oles ajaib ini sebagai perantara saja supaya teman-teman bisa ibaratnya bisa terpenuhi keinginannya. Tapi tentu khasiatnya juga ada. Kemudian kalau urusan berhasil, itu yang pertama tidak instan. Ya karena herbal, itu perlu rutin. Mungkin digunakannya sekarang, tapi efeknya nanti untuk beberapa hari ke depan. Cuman harus rutin dipakai setiap hari sebelum tidur. Kalau untuk nambah ukuran. Tapi kalau misalkan untuk supaya lebih lama, pengguna baru ini harus rutin dulu. Kalau rutin, itu sudah menyatu dengan batangnya, itu sesekali pada saat mau bermain dioles dulu boleh gitu. Langsung terasa khasiatnya. Apalagi dengan minum herbalnya. Kami ada herbalnya dari Mas Edi, yaitu jamu ginseng. Jadi ada ginseng yang berbuat dari minyak, ini dioleskan saja. Ada juga yang dikonsumsi gitu. Nanti saya sampaikan setelah saya menjelaskan minyak oles ajaib ini. Jadi tidak ada jaminan ya teman-teman, cuman testimoninya banyak gitu ya. Dan penjualannya pun ini bukan hanya di dalam negeri saja, tetapi di luar negeri gitu ya. Kalau di Indonesia ya sudah tidak asing lagi. Dari Sabang sampai Merauke, alhamdulillah setiap provinsi itu sudah mencoba sepertinya ya. Kalau sekarang sih provinsinya ada 38 ya. Yang jelas hampir seluruh pulau besar di Indonesia itu sudah mencobanya, dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, Pulau Jawa, bahkan Papua sudah mencoba minyak oles ajaib ini. Kalau luar negeri, negara tetangga seperti Malaysia, Brunei, Taiwan, Singapura, itu sering gitu ya. Ibaratnya sudah menjadi pasarnya lah. Nah kalau yang jaraknya jauh, itu kita paling jauh ke Kanada, Amerika Serikat. Ini ada juga teman-teman, ada yang ngasih testimoni dari Bapak Kartomo asal Bogor. Katanya beliau ini sudah mencoba banyak minyak gel gitu ya, yang dioles.
Cuman yang paling manjur buat beliau adalah minyak oles ajaib ini, mengalahkan produk-produk yang beliau coba dari Asia dan Eropa. Alhamdulillah ya, kalau misalkan minyak oles ajaib ini bermanfaat, alhamdulillah gitu ya, apalagi bisa meningkatkan kualitas berumah tangga. Jadi nafkah batinnya bisa terpenuhi. Kalau kata Pak Adang mah jadi teng 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 gitu. Dicoba aja silahkan teman-teman minyak oles ajaib ini. Ingat ya, ini tidak instan, pemakaiannya itu harus rutin setiap hari. Tapi teman-teman tidak akan kecewa karena ya kalau misalkan berhasil tidak ada efek sampingnya seperti baal, kebas gitu ya. Apalagi ada luka terbakar, panas di batangnya teman-teman, aman insya Allah. Begitu. Nah, tadi yang saya ceritakan itu ada jamu ginseng teman-teman. Nah, yang jamu ginseng ini saya dapatkan dari Mas Edi. Nah, awalnya itu Mas Edi ceritanya tentang mahkota dewa dan ginseng. Nah, kalau sekarang ada tambahan-tambahan lainnya yang katanya, wah ini lebih lengkap nih gitu ya. Di sini di jamu ginseng ini ada bahan-bahan lain seperti ginseng, mahkota dewa, akar alang-alang, bawang putih lanang, madu, dan jahe emprit. Nah, ini nih madunya teman-teman. Wah, botolnya lebih besar ya daripada wedangnya. Nah, untuk wedangnya sendiri kita kirim wedang jamu ya. Untuk jamunya sendiri itu kita gak kirim satu bungkus gini ya, tapi 5 bungkus gitu ya. Nah, supaya teman-teman rutin minumnya selama 20 kali minum. Makanya dari jamunya ini, dari madunya ini juga banyak. Ini ada sekitar 300 ml. Madunya juga khusus, ini madu pasak bumi gitu ya. Selain madu pasak bumi, bisa juga dengan menggunakan madu kelanceng teman-teman. Tapi kita ambil yang paling bagus yaitu madu pasak bumi. Di sininya ada pasak bumi juga. Wah, mantep pokoknya. Nah, untuk cara pembuatannya gimana? Ini bisa diseduh, bisa juga direbus. Bisa diseduh, bisa direbus. Kalau direbus itu zatnya bisa lebih keluar banyak begitu ya, dibanding dengan diseduh. Nah, ini ada penyajiannya di sini. Jadi teman-teman gak usah khawatir. Atau teman-teman buka aja di channel Mr. Nazar atau Nenden Sri Pujia, itu ada jamu ginseng. Nah, yang jamu ginseng itu cara pembuatannya langsung dari Mas Edi, teman-teman. Cara penyajiannya gimana? Rebusan dengan air segelas 300 ml sampai mendidih, lalu saring air rebusan, tambahkan madu 1 sendok makan dan diamkan beberapa saat. Kemudian minumlah selagi hangat. Ampas rebusan bisa direbus lagi sebanyak 4 kali. Selain direbus, bisa diseduh langsung dengan air 300 ml. Nah, untuk madunya sendiri, sebaiknya teman-teman tuangkan madunya setelah hangat gitu ya. Kenapa? Kalau misalkan madu dituangkan dalam suhu 100 derajat, itu bisa menghancurkan kandungan daripada madunya tersebut. Begitu teman-teman. Teman-teman juga selain bisa beli ke HP saya, bisa juga melalui Shopee, yaitu Mr. Nazar Shop. Atau lewat Tokopedia, nama tokonya Mr. Nazar Shop. Untuk nomor WA-nya 0819 3949 7991. Sekali lagi 0819 3949 3949 7991. Ditunggu ya WA dari teman-teman. Insya Allah kalau misalkan ada pertanyaan akan kami bantu jawab. Tonton terus channel Mr. Nazar dan Nenden Sri Pujia. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, share-nya agar saya semakin semangat membuat konten videonya dan menemukan ramuan-ramuan yang berguna untuk tubuh. Oke, saya Mr. Nazar pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.